Wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ya, dimana bilangan pecahan ini sudah kalian temui waktu SD. Ya, bilangan pecahan itu biasanya adalah 2/3. Dimana 2 ini kita sebut sebagai A dan 3 ini kita sebut sebagai B. Ya, A itu adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Sekarang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu nanti kita akan belajar tentang bilangan pecahan biasa, lalu bilangan pecahan campuran, lalu bilangan pecahan desimal, lagi ya, lalu persen, ya, dan permil. Permil ya, permil. Oke. Nah, jadi ibu nulisnya agak miring karena papan tulisnya ini kecil ya. Nah, sebelum kita belajar tentang operasi bilangan pecahan, kita bahas satu-satu nih. Ada yang masih ingat nggak bilangan pecahan biasa itu kayak apa? Langsung ibu kasih contoh ya. Bilangan pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh misalkan 2/3 ini X ya. Ibu biasa kalau pakai contoh ibu sebutnya X atau example. Jadi ibu singkat X saja. Oke, ya. 2/3 atau 5/9 ini adalah bilangan pecahan biasa. Lalu kalau bilangan pecahan campuran, contohnya seperti apa? Bilangan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalkan 2/3/5 ya. Ini ngomongnya gimana nih? 2/3/5 ya. Sekarang kalau misalnya bilangan campuran ini kita jadikan bilangan pecahan, ada yang masih ingat nggak? Gimana caranya? Caranya ya, penyebutnya ini dikalikan ke bilangan bulat. Dikalikan berapa? 5 kali 2 berapa? 10. Lalu kalau sudah kita jumlahkan kepada pembilangnya, berapa? 10 tambah 3. Jadinya berapa? 13. Jangan lupa pakai penyebutnya. Nah, itu bilangan campuran. Sekarang kalau bilangan desimal. Desimal itu biasanya terdiri dari bilangan bulat tapi pakai koma. Maksudnya bulat tuh 0, nah ada 0 komanya, atau 2 koma atau 3 koma ya. Misalkan 0,2 nih, 0,2 bilangan pecahannya berapa? Jadi 2/10. Sekarang 2,5 gimana coba? 25/10. Kenapa 10 ini? Karena di belakang koma ini hanya satu angka. Sekarang kalau misalnya aduh, sorry ibu, maaf ya, 3,57 deh. Sekarang belakang koma ada berapa ini? Ada 2 kan? Berarti ini mendandakan 357 dibagi, karena belakang komanya ada 2 berarti dibagi 100. Oke, lanjut ya. Ibu hapus yang tadi. Sekarang persen dan permil ya. Persen dan permil. Contohnya, sorry, ini ibu hapus dulu biar kalian nggak bingung ya. Contoh dari persen dan permil ya. Persen biasanya ada tandanya seperti ini ya. Ya. Berarti kalau semisalnya 20%. Nah, apa artinya? Berarti 20/100 gitu. 20/100 bisa diperkecil nggak sih? Bisa ya. Dibaginya berapa? Dibaginya 20, dibaginya juga 20. Atas bawah harus sama dibaginya. Ya, 20 bagi 20 berapa sih? 1. 100 bagi 20 berapa sih? 5. Jadi
nilai dari 20% ke bilangan pecahan adalah 1/5. Sekarang kalau per mil itu tandanya seperti ini ya. Nah, ya, sekarang kalau misalnya 20 per mil, artinya kalau persen tadi nolnya jadi 100 nih bawahnya penyebutnya. Nah, kalau per mil itu jadi 1000 ya. Jadi 20 per 1000. Sekarang bisa diperkecil nggak nih 20 per 1000-nya? Bisa. Dibagi berapa? Sama, dibagi 20 juga. Nah, 20 bagi 20 berapa? 1. Sedangkan 1000 dibagi 20 berapa? Ini coret, 100 bagi 2 berapa? 50. Oke, operasi hitung kalian pasti ke penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Ada yang masih ingat nggak? Operasi hitung pada bilangan pecah tuh gimana di penjumlahan dan pengurangan? Oke, benar. Penyebutnya harus samakan dulu ya. Misal ya, 3/7 ditambah 2/3. Nah, lihat. Di sini ada bilangan pecahan biasa, lalu di sini ada bilangan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita jadikan dulu yang ini, yang campuran, menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya tadi gimana? Ini dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Lalu dijumlahkan ke sini nih, 6-nya nih ya. 6-nya kita jumlahkan ke sini. Berapa? Jadinya 8/3. Jadi 3/7 ditambah 8/3. Nah, lihat di sini penyebutnya 7, sedangkan di sini penyebutnya 3. Kita samakan langsung, tinggal dikalikan saja. 7 kali 3 berapa? 21. Lalu untuk yang pembilang di atasnya seperti ini, 21 dibagi 7 adalah 3. Lalu 3-nya ini kita kalikan si pembilang ini. 3 kali 3 berapa? 9. Sama halnya seperti ini. 21 bagi 3 berapa? 7. 7 kali 8 berapa? 6. Sekarang 9 ditambah 56 berapa sih? Ada yang tahu? 65. 65/21. Lihat, si pembilang sama penyebut besaran mana ini? Pembilang bisa diperkecil tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Lihat, 65/21. 21 perkalian berapa sih yang mendekati 65? 21 kali berapa supaya mendekati 65? 3 ya, karena 21 kali 3 adalah 63. 65 dikurangi 63, sisanya berapa? 2. Jadi nulisnya gini, 3, lihat sisanya 2/21. Oke, tadi sudah contohnya penjumlahan. Nah, pengurangan sama ya, caranya seperti itu. Jadi tinggal disamakan dulu penyebutnya, baru pembilangnya nanti menyesuaikan. Sekarang perkalian dan pembagian ya. Pertama kita bahas dulu perkalian. Misalkan ibu langsung contoh ya, ibu contoh biar kamu paham ya. Contoh misalkan berapa ya? 4/5 deh, dikali 3/7. Nah, untuk perkalian di bilangan pecahan ya, perhatikan ini. Kalau kalian ketemu seperti ini, langsung dikalikan saja, atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang, bawah dengan bawah. Artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 3 berapa? 12. 5 kali 7 berapa? 35. Ini bisa diperkecil tidak?
Tidak bisa. Jadi hasilnya seperti ini saja, ya. Sekarang kalau misalnya pembagian bagaimana? Ya, coba Ibu lihat contoh-contohnya di sini. Misalkan mana ya? Ini aja deh. Nah, 7/9 dibagi 2/3. Khusus untuk pembagian kalian harus ingat, dari dulu SD kalau ketemu pembagian pada bilangan pecahan ya, 7/9 pembagiannya ini kita rubah menjadi kali. Tapi yang bilangan keduanya ini kita balik. Jadinya 3/2. Oke? Ya, masih ingat ya? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sudah boleh kalian coret ini ya. Boleh kalian coret ini jadi 1, ini jadi berapa? 3 ya. Jadi 7 kali 1 berapa? 7. Ini 6 ya. Atau boleh kalian langsung 7 kali 3 berapa tuh? 21. Ini 18. Nah, kalau misalnya nanti diperkecil sama saja sana ya. 7/6 artinya 7 dibagi 6. Berarti 1/6. Ini bagaimana ini? 21/18. Berarti 21 kurang 18 berapa? 3. 3/18. Ini bisa diperkecil nggak nih? Bisa. Jadi 1/6. Sama nggak? Sama ya? Oke, segitu aja ya pelajaran Ibu hari ini ya. Jadi besok nanti tunggu video selanjutnya ya. Nanti tugasnya Ibu lampirkan di ininya, di grupnya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum anak-anakku, semangat belajar.